Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KBS Ngebuburit episode 4. Yeay! Yeay! Perkenalkan, namaku Lintang. Di sini aku akan membawakan acara ini. By the way, kita udah kedatangan tamu spesial nih. Kak Caca mungkin silahkan memperkenalkan diri. Halo, nama aku Salsabila Firdosya, biasa dipanggil Caca. Aku alumni KBS Angkatan 3, berarti lulusan tahun 2016. Sip-sip. Nah, Kak Caca, kesibukannya sekarang lagi ngapain aja sih? Sekarang ini kesibukannya mau mempersiapkan buat S2, insya Allah. Rencananya S2-nya di mana? Insya Allah UGM. Doain ya, Bis Mantep, Lintang. mantep. Oke, doain juga ya teman-teman. Semoga bisa masuk UGM S2. Amin. Amin. Nah, dengar-dengar Kak Caca dulu kan HI ya, S1-nya. Nah, Iya, benar. kan basic SMA-nya itu kan SMA IPA ya. Kok bisa Iya. tiba-tiba kepikiran HI gitu? Awalnya gimana sih? Bisa cerita mungkin ke teman-teman yang lain? Enggak sih, awalnya dulu pengennya S1-nya itu kesehatan masyarakat. Nah, tapi mungkin bukan jodohnya. Oke, bukan. Lalu coba uh, di HI UII ternyata keterima. Jadi ya udah, ternyata selama kuliah enjoy, terus sampai sekarang enjoy, jadi ya udah. Jadi menemukan passion-nya gitu ya? Iya, benar-benar. Mantep, mantep. Nah, terus dengar-dengar nih katanya dulu waktu awal-awal semester gitu agak kesusahan nggak sih kan apa namanya transisi dari IPA nih tiba-tiba ke HI. Gimana sih kok caranya kan mungkin banyak yang belum tahu ya Kak Caca ini termasuk alumni yang lulusnya paling cepat ya di angkatan 3, terus juga cum laude juga kan. Nah, itu gimana sih caranya kok bisa mencapai seperti itu gitu? Oke, mungkin cerita sedikit. Karena emang dulu masuk ke HI itu nggak ada basic sama sekali, karena kita 3 tahun SMA tuh kan belajar IPA, terus nggak ada basic IPS-nya. Terus habis itu ikut les yang dulu kita kan ada SBMPTN gitu kan. Nah, dulu ikut les SBMPTN itu juga ikutnya IPA bukan IPS, karena emang tujuan awalnya itu pengen kesehatan masyarakat bukan HI. Nah, nggak taunya keterima HI, terus begitu masuk ke dalam HI, terus agak shock gitu, kayak jadi waktu ini pelajaran. Waktu daftar HI itu coba aja atau gimana? Emang pengen HI, tapi itu pilihan ketiga kali. Bukan pilihan utama gitu ya? Iya. Oke. Tapi emang pengen HI gitu. Nah, pas masuk ke situ, semester awal tuh kesusahan banget karena emang nggak ada basicnya pertama. Terus kan kita kan di dunia baru ya, maksudnya teman tuh belum ada, maksudnya belum ada yang kenal deket gitu kan. Terus jadi ya kesusahan aja gitu. Terus awal-awal semester pertama itu IPK aku termasuk jelek di antara teman-teman aku yang lainnya. Itu 3,1 3,1 tuh di angkatan aku tuh termasuk jelek gitu. Terus habis itu karena nggak mau hal itu terulang lagi, jadinya aku mencoba buat mencari lingkungan atau mencari teman yang bisa membuat aku tuh jadi nggak kayak gini gitu. Waduh, Bisa mantap. belajar gitu lah istilahnya. Jadi karena bantuan teman ya. Terus Iya benar. Lingkungan sih lingkungan memang mempengaruhi juga ya. sangat mempengaruhi. Oke. Oh ya, by the way, buat teman-teman yang belum tahu nih, Kak Caca ini juga asdos loh. Wow, mantap. Mungkin ada teman-teman yang sekarang mungkin lagi nonton video ini pengen atau enggak penasaran sih gimana caranya jadi asdos gitu. Mungkin kalau berdasarkan pengalamannya Kak Caca nih, dulu gimana?
Oke, aku sebenarnya jadi asdos tuh baru-baru ini, kan aku lulus baru setahun yang lalu. Nah, terus habis itu mau coba masuk S2 karena pandemi kayak gini kan susah gitu. Maksudnya tesnya tuh nggak bisa langsung, terus harus online. Nah, terus harus ngantri juga. Nah, ceritanya nih daripada nganggur, terus habis itu ternyata di HI UII tempat aku kuliah S1 dulu, ternyata buka lowongan jadi asisten dosen, terus kenapa nggak coba daftar aja. Nah, ternyata uh, seleksi dan keterima, alhamdulillah udah 2 semester ini, gitu, Miss Lintang. Oke, mantep ya. Nah, kan pasti orang-orang nih, biasanya ya orang-orang kalau dengar ada orang cum laude terus asdos, terus lulusnya cepet, itu kan biasanya mikirnya, wah, nih anak rajin banget nih. Gitu. Kalau Caca sendiri, kalau ada free time gitu, ada waktu luang gitu, biasanya diisi dengan apa nih? Oke. Sebenarnya aku tuh nggak serajin itu sih, maksudnya nggak serajin yang orang-orang bayangin gitu. Cuma tipsnya itu kalau ada tugas aku tuh langsung ngerjain tanpa nunda-nunda pekerjaan gitu. Jadi nanti kalau ada waktu luang biasanya aku pakai buat santai-santai gitu. Oh, Jadi harus seimbang oke. biar nggak Jadi, stres juga. jadi kalau ada tugas langsung kerjain gitu ya. Jadi biar nanti kalau ada waktu luang kita udah Iya. santai gitu kan. Soalnya kalau ditunda-tunda tuh pasti jadi numpuk gitu pekerjaannya. Soalnya kan kuliah tugasnya banyak banget gitu. Jadi kalau ditunda-tunda takutnya makin numpuk terus jadi males ngerjainnya. Jadi keteteran, jadi kita begadang lah, bisa terjadi sakit. Apalagi kalau malam sebelum deadline ya. Wah, Nah ya itu sistem SKS, sistem kebut semalam. itu mantap sih. Iya benar. Nah, apalagi ya? Kebetulan Caca sama aku itu satu angkatan ya, Caca kita. Kita satu kelas, satu kamar juga. Jadi tahulah satu sama lain gitu. Aku jadi inget deh dulu waktu pertama kali kita ketemu, kayak Caca itu orangnya kayak susah digapai gitu. Mungkin karena aku pemalu juga ya. Ini satu hal yang aku suka dari Caca nih, dia orangnya kayak apa namanya? Kayak easy going banget gitu loh, mudah diajak berteman, terus kayak periang gitulah. Jadi semenjak kenal Caca, aku tuh kayak lebih open ke orang-orang gitu, lebih nggak menutup diri gitu. Itu juga poin plus dari Caca sih. Asik. Thank you. Sama-sama. Ya soalnya kita kayaknya kalau asrama harus punya sifat easy going nggak sih? Soalnya kita kan pasti 24 jam bersama gitu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bertahun-tahun bareng gitu kan. Maksudnya kalau nggak punya sifat easy going, nanti kita malah nggak punya teman, nanti kita kesusahan di asrama, nggak ada yang bantu gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kita harus jadi kayak gitu, biar memperbanyak teman. Waduh. Ini karena Caca juga sekarang banyak temennya. Ini. Oh iya, satu lagi ini mungkin penting banget ya. Kayak ya mungkin yang satu angkatan sama kita tau lah ya, Ca, mungkin sama adik-adik kelas dulu tahu gimana Caca waktu SMA. Itu beda jauh sama Caca waktu kuliah gitu. Bener nggak sih? Caca waktu kuliah tuh selalu kayak ngerjain tugasnya tuh tek 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 gitu. Itu supaya bisa kayak gitu tuh gimana? Kan mungkin kan banyak ya orang yang mungkin apa, ya ampun aku kok males banget sih, kok nilaiku rendah banget sih. Gimana sih caranya supaya aku bisa berubah gitu kan? Itu dulu Caca gimana sih? Dulu aku aja sampai kaget dan senang banget ya kalau waktu dengar Caca udah lulus duluan segala macam, ini kayak wow gitu loh, Caca. Nggak usah ketawa, ini beneran. Oh iya, sorry. Soalnya lucu aja. Ini harus bagi tips nih. Soalnya pasti banyak kan teman-teman yang kayak gitu. Kayak mungkin mau berubah tapi ngerasa udah jauh tertinggal banget kan. Jadi males gitu loh. Silahkan. Mungkin karena dulu aku SMA, itu masa-masa kita dari remaja mau ke dewasa ya mungkin ya. Jadi pengennya tuh jadi anak bebas gitu. Sedangkan kita di asrama kan kita dipagari oleh
aturan-aturan yang tidak boleh, yang harus kita taati. Padahal aturannya juga bagus ya, cuman ya benar. Setelah aku lulus, aku sadar kalau itu tuh sebenarnya aturannya bagus, cuman kan kita pasti punya sifat perpindahan dari masa remaja ke dewasa gitu loh, maksudnya punya sifat yang kayak gitu tuh, jadi ya gitulah. Terus habis itu gimana berubahnya waktu kuliah, jadi aku waktu itu sadarnya setelah aku selesai semester 1, cukup lama sadarnya. Tapi yang penting sadar kan, daripada nggak sadar. Ya, alhamdulillah. Aku sadarnya waktu itu ada di titik di mana nilai aku kan waktu itu termasuk rendah dari teman-teman aku kan, aku udah cerita tadi. Nah terus habis itu aku akhirnya janji sama diri sendiri mau merubah diri sendiri biar nggak jatuh di lubang yang sama gitu. Akhirnya aku merubah diri, mencari teman-teman yang bisa membimbing aku gitu, maksudnya bisa menjadikan aku tuh patokan gitu, pedoman gitu kan. Yang bisa buat aku tuh menjadi lebih baik gitu dalam hal di kuliah gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung teman sih. Soalnya waktu itu awal-awal aku kuliah kan masih pencarian teman. Kalau teman SMA gimana? Kalau teman-teman SMA tuh mungkin lebih ke mereka nih yang membentuk karakter aku gitu menjadi lebih baik gitu. Soalnya mereka yang benar-benar 24 jam sama-sama. Iya, 24 jam bareng gitu. Maksudnya sifat-sifat mereka kan juga beragam. Dan kalau kita observe ya, teman-teman kita tuh rata-rata sifatnya hampir sama semua nggak sih? Benar. Kita tuh dari yang awalnya kita datang sifatnya beda-beda nih, tiba-tiba setelah 24 jam bersama 3 tahun lagi, tuh jadi kayak hampir sama gitu karakternya. Mungkin karena kita tinggalnya bareng gitu ya, jadi sama semua gitu sifatnya, karakternya bukan sifatnya. Karakternya sama gitu. Oke. Jadi dari apa yang tadi kita obrolin nih, yang aku dapat, nggak ada kata terlambat untuk mengubah diri ya. Benar. Jangan pernah berpikir kalau oh ya aku udah terlalu jauh di dasarnya nggak bakal naik gitu. Kalau misalkan mindset kita kayak gitu ya kita nggak bakal berkembang gitu ya, kita bakal di situ-situ aja gitu. Harus ada kesadaran. Udah ada bukti nyata gitu loh, Caca di sini yang aku juga tahu, teman-teman yang lain juga tahu ya Caca dulu gimana sering nangis juga kan. Dan memang berubah itu nggak susah kok kalau memang kita ada niat gitu, kita benar-benar mau berubah gitu. Semua emang diawali dari diri sendiri sih. Benar. Kesadaran diri sendiri. Ingat nggak dulu kelas kita itu loh, kita buat Mars KBS. Iya, menang lagi. Kita menang, dapat hadiah. Wow. Sekarang alhamdulillah sampai sekarang masih dipakai loh. Bangga nggak sih? Terus apa lagi ya dulu? Oh, ingat nggak dulu waktu hari guru kita itu nyanyi di lapangan basket? Kita kayaknya lapangan futsal. Tiap acara kita selalu nyanyi deh. Oh iya, dan kelas kita dulu sering tampil-tampil gitu ya. Tiap ada event pasti kelas kita nyanyi terus, paduan suara terus. Sampai tim paduan suara dulu kan mayoritas kelas kita nggak sih? Iya benar. Sampai ke Museum Soeharto. Iya benar. Benar nggak? Masih ada Pak Prabowo ya. Hari Senin juga kalau hari Senin waktu upacara kita yang nyanyi. Jadi soalnya dulu di upacara kita tuh kosong. Ingat banget ya Allah. Nggak terasa ya udah. Berapa tahun kita? 4 tahun, 5 tahun. Miss Lintang apa kabar? Baik. Caca apa kabar? Kan udah nanya di awal tadi. Oh iya, udah ya. Iya, kan saya belum nanya Miss Lintang. Oh, Miss Lintang baik. By the way, aku juga nggak nyangka loh sebenarnya aku akan berakhir di sini gitu. Sama lagi. Miss Lintang gimana dulu kok bisa? Boleh nggak sih ini aku nanya tentang hostnya? Ya udah boleh, bentar aja tapi. Kita ngisi waktu ya. Miss Lintang gimana dulu kok bisa tiba-tiba nyampe Kyrgyzstan?
kayaknya dulu ceritanya mau kuliahnya di Turki, kok tiba-tiba nyampe Kyrgyzstan, Dulu udah tuh banget. ingat nggak sih aku sampai nangis-nangis gara-gara yaitu kayak di Turki kan waktu itu lagi itu kan ada konflik negara kan ya itulah gitu kan. Terus jadi orang tuaku ya khawatir lah ya lihat di berita seperti itu gitu kan. Nah itu aku udah nangis kayak ibu orang tua tuh sudah di Indonesia aja lah nggak apa-apa gitu kan daripada nanti gimana-gimana kan jauh dari orang tua gitu. Itu aku udah nangis-nangis, inget nggak sih? Iya, ingat. Aku sampai ke Memdina berkali-kali. Ingat. Soalnya aku tuh goalku emang kan ya udah rahasia, nggak rahasia lagi kan. Keluarga aku juga keluarga biasa aja gitu loh, bukan yang kaya banget terus bisa main ke luar negeri kapanpun gitu kan. Jadi aku tuh dulu caraku ke luar negeri itu dengan kuliah gitu. Kalau aku dapat beasiswa di luar negeri, pasti aku bisa ke luar negeri. Aku pengen banget kan ke luar negeri waktu itu. Nah sampai aku tuh ya udah dimanapun, oke, ayo gitu kan. Terus waktu itu semuanya udah berjalan lancar, semua dokumen semua udah. Tiba-tiba ya itu kan di berita ada seperti itu. Nah itu udah panik dong. Aku udah nggak ikut SBM, nggak ikut SNM, kan udah ketinggalan ya. Terus mau ke swasta mahal gitu. Jadi itu udah benar-benar kayak pasrah dan sedih banget. Soalnya aku udah kayak kayak mimpiku tuh udah di depan mata gitu loh, kayak oke, bentar lagi bakal kecapai nih gitu. Cuman ya gimana ya, mungkin belum itu kali. Jadi waktu itu tiba-tiba Memdina bilang kalau ke negara ini maukah? Terus Lintang, aku nggak pakai pertimbangan lama ya. Aku mikirnya oke, ini di luar negeri, kalau misalkan walaupun ya bukan negara besar gitu kan, at least aku dapat pengalaman di situ. Kalau aku kuliah di Indonesia ya mungkin pengalamanku bakal kayak gitu aja, ketemu orang Indonesia ya kayak gitu aja gitu kan. Maksudnya aku hidupku tuh kan ya udah berapa itu 16 tahun ya, 16 tahun tuh di Indonesia gitu kan. Maksudnya kalau nggak keluar negeri sekarang itu kapan lagi gitu loh. Nggak ada lagi kesempatan kayak gitu. Iya benar. Jadi aku tanpa pikir panjang, aku oke, Mem, nggak apa-apa Lintang ke situ. Dan itu diberitahu berangkat ke sananya tuh seminggu sebelum berangkat. Jadi kayak apa namanya? Tuh kayak hektik dong. Iya pasti. Benar. Jadi langsung beli koper, langsung beli baju. Jadi itu beli baju tuh nggak sempat. Sampai-sampai waktu di bandara kan ada kan orang yang responsible buat itu nemenin aku kan. Itu sampai tanya gitu, kopernya cuma satu, kecil lagi, yang kecil tuh, kopernya cuma satu. Iya Pak gitu, soalnya mungkin nanti beli di sana aja, nggak sempat. Bener-bener nggak ada apa-apa, cuman kaos, baju lengan panjang, jilbab, mukena, udah kayak gitu doang, sama sepatu 2. Tapi keren sih, Lintang ini bisa survive gitu, sampai menyelesaikan kuliahnya dan kembali ke Indonesia mengabdi kepada SMA kita tercinta. Tapi emang benar-benar gimana ya, di situ tuh benar-benar sendiri gitu loh, kayak berangkat sendiri. Aku kan juga dari Jambi gitu loh, orang Jambi yang kuliah di luar negeri juga jarang gitu kan. Iya benar. Ya sampai situ benar-benar ya udahlah sendiri gitu. Kalau dibilang sih bisa modal nekat. Benar. Modal nekat banget. Keluar negeri ya udah langsung berangkat gitu. Tapi berarti Memdina ini emang sangat berpengaruh ya di hidupku. Di aku juga berpengaruh banget Memdina ini. Dulu Caca juga dulu pernah nangis ya, Ca? Iya. Memdina yang membantu aku akhirnya menyadarkan. Satu lagi buat teman-teman nih, peran penting. Kalau misalnya ada masalah apa, ada kepikiran apa, ngobrolin aja deh sama guru siapa, entah Memdina atau siapapun gitu yang kalian nyaman gitu kan. Benar. Jadi mereka tuh bakal membantu banget kan. Benar. Kayak mereka tuh nggak memaksa, cuman mereka kayak nggak apa-apa, kamu emang begini, nanti kamu kalau kayak gini lebih bagus lagi, kayak gitu kan, Ca. Caca dulu juga yang awalnya memang bandel, jadi penurut gitu. Aku juga dulu kaget, sempat langsung tiba-tiba wah gitu. Bener. Bagusnya nih KBS nih punya sarana gitu buat menemani kita
berkeluh kesah gitu. Maksudnya guru-guru tuh bakal open gitu ke kita buat kita bener-bener kayak cerita. merangkul gitu nggak Iya sih? benar. Terus mereka ngasih saran, ngasih motivasi yang membangun kita pasti. Dan itu bener-bener poin plus sih. Mm-mm. Jadi Banget. kita tuh jadi nggak takut terbuka gitu kan. Kadang kan ada, oh enggak ini guru kita, aku nggak bisa cerita ini. Karena mereka nggak ngejudge juga gitu. Dan Bener-bener. mereka netral, maksudnya nggak memihak siapa gitu. Mereka berusaha buat netral, buat jadi ngasih saran dan ngasih. Dan mau mendengarkan keluh kesah kita dengan apapun. nggak cuman pura-pura dengerin, tapi bener-bener dengerin banget gitu loh. Apapun. Jadi kayak, bahkan kalau kita ikut malam ya. Kalau dulu kan kita kelasnya offline ya, tatap muka gitu. Kalau sekarang kan online. Dulu kalau ikut malam, terus kita merasa pengen cerita gitu, mereka tuh ada gitu buat iya, bela-belain nunggu sampai malam gitu ya. Sangat membantu. Emang mantap sih. Gitu. Terus Lintang jadi guru kayak gitu ya? Aku baik. Aku yang baik. Selalu open sama murid-murid. Aku open. Aku open. Ketawa lagi. Oh, satu lagi hal yang aku suka dari Caca itu gimana ya? Selalu membuat mood orang tuh jadi bahagia gitu. Kayaknya karena sering ketawa aja deh. Aku juga sering ketawa gara-gara Caca juga. Oh, ini kita santai aja ya teman-teman. Maksudnya enggak semuanya itu harus dibawa serius. Benar. Ada kalanya kita tuh harus rileks, harus santai gitu. Kalau segala sesuatu dibawa serius tuh ada yang ada capek. Benar. Seperti Kak Caca tadi bilang ya, ada waktunya main, ada waktunya serius gitu. Jadi enggak semuanya harus diseriusin terus. Capek nanti lama-lama. Kalau udah capek nanti kita nggak bakal ngapa-ngapain, udah diem aja gitu. Oke, banyak kata-kata mutiara malam ini. Semoga ada yang bisa diambil. Semoga ada yang bisa diambil ya teman-teman. Walaupun pembawaannya ya santai, cuman kan yang diambil kan nilainya gitu. Semoga ada yang bisa dipelajari dari kisah-kisah. Benar-benar. Caca. Lintang juga. Pokoknya intinya nggak ada kata terlambat untuk berubah menuju yang lebih baik. Yang penting kesadaran diri aja sih. Kalau pengen berubah ya lakuin gitu. Nggak ada kata terlambat kok. Kata Memdina tuh inget banget. Nggak ada kata terlambat untuk berubah buat diri sendiri. Dan kalau udah mencoba berubah nih jangan kayak naik turun gitu, jangan kayak hatinya goyah-goyah. Ya udah berubah. Tapi kalau goyah tuh pasti ada. Pasti ada kayak aduh pengen nih malas-malesan gitu tuh pasti ada, tapi kayak dulu lagi gitu. Kembali lagi ke diri sendiri gitu. Maksudnya kembali lagi ke diri sendiri. Kalau kamu mau jadi kayak dulu ya udah gampang gitu. Maksudnya nggak usah lakuin apa-apa, tapi kamu nggak dapat apa-apa juga gitu. Mantap memang. Jadi gimana nih proses S2-nya? Proses S2-nya masih nunggu itu ya pendaftaran? Iya, UGM belum buka pendaftarannya. Nggak tahu ya, karena gara-gara pandemi ini. Jadi kita tuh susah informasinya juga gitu. Biasanya kan kita langsung datang ke kampusnya, terus kita jadi tahu info-infonya. Nah, sekarang tuh susah kita tahu informasinya. Kita harus email dulu lah, telepon dulu lah, gitu. Oke. Mungkin ini aja ya Kak Caca untuk malam ini. Terima kasih ya. Ini bakal ditayangin sore sih, jadi untuk sore ini. Oke, sore ini. Oke, makasih teman-teman juga yang udah nonton channel kita. Makasih Caca yang udah meluangkan waktunya. Kita harap ada yang bisa diambil dari obrolan kita ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga juga kalian terinspirasi. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Oke, mantap. Bye. Bye.